Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hidayati dari kelas 11 Kimia Analisis B, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloid. Yang pertama, mengenai sistem koloid. Sistem koloid ini terdiri dari dua, yaitu fasa terdispersi, adalah zat yang terdispersikan, dan medium pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersi. Contohnya, saya ambil contoh untuk fasa terdispersinya adalah susu, maka medium pendispersi dari susu tersebut adalah air. Materi yang kedua yaitu klasifikasi koloid. Klasifikasi koloid dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sol, yang memiliki fasa terdispersi padat, dan yang kedua ada emulsi, fasa terdispersinya adalah cair, dan yang terakhir ada buih, fasa terdispersinya adalah gas. Klasifikasi yang pertama yaitu sol, terdiri dari tiga. Yang pertama sol padat, fasa terdispersinya padat, dan medium pendispersinya adalah padat. Contohnya paduan logam, gelas berwarna, dan intan. Yang kedua ada sol cair. Sol cair memiliki fasa terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contohnya, cat, tinta, dan tanah liat. Yang ketiga yaitu sol gas. Sol gas memiliki fasa terdispersi padat dan medium pendispersi gas. Contohnya, debu di udara dan asap pembakaran. Klasifikasi yang kedua yaitu emulsi. Emulsi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, emulsi padat atau gel. Fasa terdispersinya cair dan medium pendispersinya adalah padat. Contohnya, jelly, keju, mentega, dan nasi. Yang kedua ada emulsi cair atau emulsi. Fasa terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah cair. Contohnya, susu, mayones, dan krim. Yang ketiga ada emulsi gas atau aerosol cair. Fasa terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah gas. Contohnya, awan, kabut, dan obat nyamuk semprot. Klasifikasi yang terakhir yaitu ada buih yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada buih padat, memiliki fasa terdispersi gas dan medium dispersi padat. Contohnya batu apung, styrofoam, dan karet. Yang kedua ada buih cair. Buih cair memiliki fasa terdispersi gas dan medium dispersi cair. Contohnya buih sabun, buih soda, dan krim kocok. Materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada 8. Yang pertama, efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Ketiga, elektroforesis. Keempat, adsorpsi. Kelima, koagulasi. Keenam, koloid pelindung. Ketujuh, dialisis. Dan yang terakhir ada liofil dan liofil. Sifat yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh John Tyndall, yaitu seorang ahli fisika Inggris. Efek Tyndall yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Ini adalah contoh efek Tyndall. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown ditemukan oleh Robert Brown. Gerak Brown adalah partikel koloid yang bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag. Gerakan Brown terjadi akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul medium terhadap partikel koloid, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga ada elektroforesis. Elektroforesis adalah partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Sistem koloid bersifat stabil karena adanya muatan listrik pada permukaan koloid yang berasal dari zat asing yang terabsorpsi di permukaan koloid, seperti pada gambar di samping. Yang keempat ada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengabsorpsi warna. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Contoh dari adsorpsi yaitu yang pertama ada FeOH3. Sol FeOH3 mampu mengabsorpsi ion-ion H+ sehingga sol FeOH3 bermuatan positif.
Dan yang kedua ada sol AS2S3 yang mampu mengabsorpsi ion-ion S2- sehingga sol AS2S3 menjadi bermuatan negatif. Sifat yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Contoh proses koagulasi yang pertama yaitu sistem koloid dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Yang kedua, ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Yang ketiga, partikel-partikel sol sistem koloid menjadi netral. Yang keempat, partikel-partikel sol sistem koloid akan mengumpal dan selanjutnya mengendap dan terkoagulasi. Contoh koagulasi. Ini adalah proses koagulasi. Pada gambar ini, ion fosfat yang bermuatan 3- tertarik lebih dekat daripada ion klorida yang bermuatan 1- walaupun konsentrasi ion fosfat itu lebih kecil. Yang keenam, ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya, pada pembuatan es krim, supaya dihasilkan es krim yang lembut, maka perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindungnya. Ini adalah gambar koloid pelindung. Sifat yang ketujuh yaitu dialisis. Dialisis yaitu suatu teknik permurnian berdasarkan pada perbedaan ukuran partikelnya. Dialisis dilakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam kantong yang terbuat dari membran seperti selofin, perkamen, dan membran yang sejenis. Lalu kantong tersebut di dalam air mengalir sehingga ion-ionnya memiliki ukuran lebih kecil dari partikel-partikel koloid dan membuat partikel koloid tetap di dalam kantong membran. Yang kedelapan yaitu liofil dan liofab. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Sedangkan koloid liofil adalah koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Ini adalah contoh koloid liofil, yaitu yang pertama ada kanji, yang kedua ada agar-agar, dan yang ketiga ada gelatin. Kemudian untuk contoh koloid liofab, yang pertama ada susu, dan yang kedua ada mayones. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.